Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat jumpa di Warisbi Channel ya. Kali ini kami akan berbahas tentang perjuangan ya. Jadi kali ini kami di Desa Dengkol ini ya, kami termasuk warga baru. Nah, tapi karena kami ini sudah punya punya jiwa seneng berkegiatan. Nah, kalaupun saya orang baru, saya berusaha mengadakan satu kegiatan di Desa Dengkol ini. Jadi bermula kami bertemu dengan Bapak Kepala Desa yang intinya kami ingin berkegiatan ya, karena kami juga sudah pensiun. Alhamdulillah diberikan izin sama Bapak Kepala Desa. Jadi izin yang diberikan kepada saya tadi terkait dengan konsep saya, yaitu desa wisata bunga ya, untuk menyongsong penyelesaian wisata Embung Pelangi ya, yang ada di Borokandang. Terkait dengan program saya ya, desa wisata bunga ini kami awali dengan kegiatan Basar Spekta ya. Nah, harapan saya berawal dari kegiatan Basar Spekta ini menjadi sebuah ketertarikan ya dari pemuda-pemuda Dengkol ya, untuk bergabung ya, untuk mensukseskan program tersebut. Jadi untuk mengawali program saya ingin nanti berawal dari satu lokasi ya, nggak tahu nanti di RT 1 atau RW 2 ya, atau di RT 1 RW 3 atau RW 4 dan lain sebagainya. Menurut saya nggak ada masalah ya di saat berawalnya dari mana saja. Tapi saya sangat berkeinginan berawalnya itu dari di jalan masjid ya. Misalnya harapan saya untuk menuju ke embung wisata tadi, gampangannya ini bentuk responsif dari masyarakat untuk kemajuan Desa Dengkol. Jadi mulai gang 1, gang 7 ya, itu semampu saya terus berusaha berkoordinasi ya. Saya terus berusaha bersosialisasi kepada masyarakat ya. Ya memang namanya perjuangan tuh nggak ada yang gampang ya. Perjuangan tuh ya susah, sulit, ya berat ya. Nah, kita juga harus punya mental ya, mental yang kuat ya. Hanya di dalam mewujudkan suatu ide atau suatu gagasan tadi juga tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi karena saya sudah punya jiwa ya, di situ ya saya tidak kenal lelah, saya tidak pantang menyerah ya. Nggak tahu nanti program ini bisa terwujud itu misalkan tahun depan atau bagaimana, menurut saya itu bukan problem. Yang jelas kami terus berbuat dan bergerak ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi konsep saya gelombang cinta itu konsep saya Basar Spekta tadi, harapan saya kita bikin sesuatu yang beda saja ya. Jadi biar ada istilah spekta tadi. Jadi nggak seperti yang sudah Basar itu misalkan banyak tenda-tenda ya dan lain sebagainya ya. Tapi di sini kami sangat berharap dengan adanya program ini responsif masyarakat ya, pertama, yang kedua manfaatnya juga bagi masyarakat di Desa Dengkol khususnya. Nah, jadi intinya bagaimana kita berkegiatan tadi ya, pertama respon ya. Terus yang kedua manfaat. Kalau respon sebenarnya sudah ada ya beberapa pihak ya yang siap untuk mendukung ya, secara finansial juga ada, secara moral juga sudah ada. Ya, cuman dari responsif yang mau berkegiatan lah, ini saya masih berusaha mencari ya siapa ya, atau lingkungan mana ya yang punya kesiapan ya untuk
melaksanakan kegiatan tersebut. Dari situ kami berusaha ya. Jadi kalau misalkan saya setelah sholat subuh ya, saya berusaha jalan-jalan menyusuri gang 1 sampai gang 7. Siapapun yang bisa saya temui, saya ajak ngomong pagi-pagi ya. Tapi kadang-kadang saya diajak masuk ke rumahnya ya, langsung keluar kopi ya. Ya alhamdulillah ya, memang saya berusaha mencari saudara. Sebenarnya respon masyarakat ini bagus ya, karena konsep saya manfaatnya memang bagi masyarakat. Jadi di saat basar misalkan kita laksanakan misalkan di Gang 6 misalnya ya. Jadi harapan saya dengan adanya basar tadi itu menjadi awal ya bagi masyarakat untuk mengawali sebuah usaha. Karena dari program tersebut yang kami harapkan itu masyarakat itu buka warung dadakan ya. Jadi rumahnya jadi warung dadakan ya, sehingga dari situ harapan saya bisa menjadi motivasi. Oh ternyata menjadi pelaku usaha itu seperti ini ya, untungnya lumayan. Jadi di dalam bikin warung dadakan tadi harapan saya juga jangan mengada-ada ya. Biasanya bikin sayur apa ya bikin aja. Jadi yang kami sosialisasikan ya, ibu silahkan masak ya, tapi untuk dijual. Otomatis untuk pertamanya nggak usah banyak-banyak ya, gampangannya masaklah ya. Di saat nanti misalkan nggak laku itu dimakan sendiri habis. Jadi nggak sampai merugikan ya, karena dari panitia tidak memberikan modal untuk itu ya. Jadi dengan adanya itu harapan saya masyarakat ini termotivasi untuk mengawali sebuah usaha ya. Begitu juga untuk pelaku-pelaku UKM, harapan saya nanti juga bisa tampil ya. Jadi misalkan kita adakan di Gang 6 ya, kan tidak semua warga nanti merespon dengan bikin warung dadakan ya. Nah pastinya ada misalkan tempat-tempat yang masih bisa dioptimalkan untuk pelaku usaha di wilayah sekitar Dengkol yang mau bergabung ya. Jadi nggak usah bikin tenda konsepnya. Jadi memanfaatkan teras warga ya, kalau berkenan sampai ruang tamunya. Sehingga konsep saya misalkan kita mengunjungi wisata Desa Bunga ini ya dengan basar spektanya tadi. Jadi rumah-rumah itu didesain kayak homestay ya. Jadi masyarakat bisa makan ya, masakannya warga ya, terus di ruang tamunya. Ya, otomatis ya ruang tamunya harapan saya juga dibersihkan ya, atau didesain ya, atau bagaimana untuk menyambut tamu. Sehingga ada kemungkinan nanti di saat tamu itu berkenan dengan masakan ibu-ibu ya, bisa menjadi pelanggan tetap nanti ya. Jadi di saat misalkan warga pingin nanti berkunjung ke desa wisata Bunga Dengkol ini, ke warungnya ibu, misalkan ibu bikin sayur tobil ya. Sayur tobil ini sayur yang lebih dominan itu cabenya. Kadang-kadang cabenya sampai 2 kilo. Jadi banyak cabenya. Sedang sayurnya sedikit, misalkan kacangnya atau mungkin terongnya atau tahunya itu sedikit. Jadi kelihatan itu cabai semua. Nah, biasanya dinikmatinya itu kalau sudah 3 hari. Nah, sudah 3 hari. Jadi pedesnya juga sudah merasuk, bumbunya juga sudah merasuk. Nah, itu biasanya kesenangannya masyarakat daerah mulai Blitar, mulai Madiun, Kediri ya, itu senangannya itu. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan di saat nanti ada basar, warga yang berasal dari Blitar ya, dari Kediri segala macam tadi pingin bernostalgia dengan masakan tobil, dia mengingat orang tuanya misalnya. Jadi seperti itu.
Jadi harapan saya nanti masyarakat yang sudah berminat untuk menjadi peserta ya, nanti kita liput ya, kita adakan liputan ya. Kita adakan liputan tentang menunya ya dan penyajiannya ya. Nanti kita bikinkan YouTube yang khusus ya, YouTube khusus Dengkol ya. Begitu juga Facebooknya, begitu juga Instagramnya dan lain sebagainya ya. Dan diharapkan nanti warga masyarakat itu fokus ke lokasi wisata Basar Spekta tadi. Jadi yang misalkan punya odong-odong, punya sepeda, punya apa segala macam bisa dibawa ke sana. Ya, bisa disewakan. Ya. Yang punya bedil-bedilan atau apa bisa dikondisikan di sana, ya. Agar yang berwisata tadi di saat misalkan membawa putra-putrinya itu bisa bermain di sana. Nah, terus terkait dengan bagaimana ya mensosialisasikan atau mendukung sukses program. Nah, untuk mendukung sukses program ya harapan saya nanti karena di Dengkol ini sudah ada Facebook ya, misalkan Arek Dengkol ya. Itu followernya, pengikutnya sudah 3.000 hampir 4.000 ya. Misalkan YouTube-nya juga ada yang sudah followernya ribuan ya. Nah, itu nanti besar harapan kami sebagai media mensosialisasikan terkait dengan program yang ada di Dengkol. Nah, kalau yang YouTube yang barusan kita bangun atau Facebook yang kita barusan bangun kan pastinya pesertanya belum banyak. Nah, dari situlah harapan saya untuk sukses program tadi ya. Jadi masyarakat itu akhirnya bisa mengetahui dari medsos yang ada di Dengkol. Ya. Nah, jadi bagaimana bentuk basarnya, misalkan, di sini ada basar Spekta, ya berkarakter bunga. Nah, harapan saya seperti itu. Jadi misalkan ada kampung Gelombang Cinta, ya mengadakan basar Spekta, ya menyajikan menu, ya 50 menu. Ya. Jadi misalkan setiap warga itu punya menu yang beda-beda, ya. Nah, di saat ada 50 menu ini kan menarik ya, menu apa wae ya wis terserah, mau bikin urap-urap, mau bikin nasi jagung ya, sayur bening atau apa segala macam ya terserah ya. Nah, dari situ harapan saya ketertarikan dari Basar Spekta ini ya. Nah, jadi kita menyambut tamu ya di rumah warga ya. Dan yang bawa anak kecil kita siapkan sepeda-sepeda yang ada di lingkungan untuk disewakan ya, sehingga anak-anak kecilnya bisa naik sepeda ke sana kemari ya. Dan karakter bunga tadi harapan saya juga menjadi peluang ya bagi masyarakat untuk mulai berbisnis bunga, mulai berjualan bunga ya. Nah, nanti kalau sudah terlaksana misalkan satu kampung, harapan saya nanti mengarah pada pembersihan lokasi di pinggir jalan ya, sepanjang jalan dari pasar ya sampai ke embung. Harapan saya nanti di situ sudah ada lapak-lapak untuk penjualan bunga ya. Nah, sehingga masuk lokasi situ mulai dari pasar sampai sana itu sudah kita lihat bunga yang macam-macam. Nah, dari situlah besar harapan kami, monggo ya untuk anak muda ya, mungkin untuk Karang Taruna atau misalkan dari remaja masjid atau apapun yang mau bergabung monggo ya. Hanya demi kemajuan desa kita. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan desa wisata bunga ini ya. Semoga perjuangan saya ini tidak sia-sia ya, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia ya. Nah, kalaupun berhasilnya kapan, nah itulah sepanjang kita berjuang itu berarti yang kita ingin kontribusikan kepada masyarakat itu adalah kebaikan ya. Otomatis saya mohon doa restu ya untuk warga masyarakat Dengkol ya secara keseluruhan.
Karena perjuangan kami ini, karena kami juga sudah menjadi warga Dengkol, saya cinta Dengkol, saya harus membangun Dengkol. Itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.